oleh pemateri 1 kepada Ibu Sri Wulandari MPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, Ibu Dr. Risti Penny MPD. Kepada yang terhormat Bapak Waka Kesiswaan Bapak Henry Julianto MPD. Terima kasih pada kesempatan ini kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka beserta jajarannya, serta kepada para peserta, Bapak Ibu guru, baik yang di SMA 2 maupun di SMP 10 November dan di SMA NU Plus di Sidoarjo. Terima kasih masih setia dengan kegiatan kami webinar SMA 3 Sidoarjo. Tidak lupa kami ucapkan kepada para alumni SMA 3 Sidoarjo sehingga bisa mengikuti pada kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan tema menjalani hari dengan sholawat Nabi. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa menjalani hari dengan sholawat Nabi ada beberapa kriteria sehingga bisa menambah pengetahuan bagi para peserta. Jika Bapak Ibu guru tentunya sudah hafal betul dengan amalan-amalan ini. Namun terutama untuk para peserta, ada yang dari MAN, ada yang dari SMP. Alhamdulillah, sehingga ini sangat bermanfaat sekali dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menjalani hari dengan sholawat Nabi. Pengertian sholawat Nabi secara bahasa, sholawat adalah bentuk jamak dari sholat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah. Menurut istilah, sholawat adalah bentuk dari doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 macam sholawat, yaitu sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, sholawat dari manusia atau umatnya. Mari kita pahami bahwa sholawat itu sebenarnya adalah doa dan memperoleh keberkahan, mendapatkan kemuliaan, serta kesejahteraan, dan juga ibadah luar biasa. Pahalanya sholawat ini sangat luar biasa. Jika ada yang belum membiasakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa sholawat itu belum diamalkan setiap hari, sungguh sangat hal yang rugi. Saya ketika mengajar iman kepada Rasul, saya tanyakan, anak-anak, apakah sudah mengamalkan sholawat setiap hari? Belum, Mi. Kata Umi ini punya sejarah yang sangat luar biasa. Sebelum tahun 2013, saya dipanggil ustadzah. Berat sekali hati saya ketika dipanggil ustadzah, rasanya saya takut. Saya belum pantas. Saya sangat malu dengan diri saya. Tapi ketika 2013, panggilan itu berubah menjadi Umi. Sejarahnya yang mengubah siapa? Jurusan bahasa. 2013 saya mengajar bahasa. Apa yang sebelumnya tidak mengajar bahasa? Tetap mengajar bahasa, tetapi karena kehidupan, proses. Perubahan adalah proses. Sehingga siswa bahasa memanggil Umi. Alasannya jika bahasa Inggris dipanggil ma'am
atau mam. Kemudian bahasa Jepang dipanggil sensei. Kemudian bahasa Jerman dipanggil Frau Evi, Frau Aryani. Nah, sekarang saya dipanggil Umi. Aduh, malu sekali waktu itu. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, maaf anak-anak saya belum siap. Loh, enggak apa-apa, memang ya benar begitu Umi. Nah, akhirnya anak-anak terkenal memanggil Umi Wulan sampai sekarang. Bukan saya yang minta. Terus saya bilang, saya malu anak-anak, saya belum umroh. Saya bilang gitu. Semoga cepat umroh Umi. Nah, akhirnya terkenal. Alhamdulillah ya Allah. 2015 saya umroh. Sehingga panggilan Umi itu saya terima dengan lapang dada, tulus ikhlas, dan semoga menjadi barokah dalam diri saya dan kepada anak-anak. Kembali ke laptop, saya tanyakan ke anak-anak, sudahkah mengamalkan sholat setiap hari? Jawabnya, belum. Ada yang sudah, ada yang kadang-kadang. Nah, ini. Dengan adanya webinar ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para generasi muda. Terima kasih, tadi sudah disampaikan, sangat luar biasa, sehingga saya tinggal menambahkan saja. Bahwa ini, untuk menurut istilah bentuk doa dan pujian untuk Nabi. Jadi kita ini doa kepada Nabi, untuk Nabi. Intinya tetap yang utama kepada Allah. Nah, semuanya karena Allah. Kita sholawat karena Allah. Kita sholawat karena Allah. Supaya memperoleh syafaat. Baik di dunia maupun di akhirat. Seperti apa 3 macam sholawat ini? Yaitu sholawat dari Allah sendiri, kemudian sholawat dari malaikat, yang biasanya yang saya pernah amalkan itu sholawat Jibril. Seperti apa sholawat Jibril itu, bisa melihat di channel YouTube saya, Wulan TV, itu faktanya saya mengamalkan dan alhamdulillah ada pahalanya. Sholawat Jibril itu biasanya saya sampaikan ke teman-teman yang tanya, teman-teman rekan kerja, ke anak-anak yang bertanya, Mi, saya galau, bagaimana? Seperti itu. Mi, orang tua saya kesulitan keuangan, bisnisnya seret. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk sholawat malaikat, dari malaikat itu saya melihat di YouTube. Saya melihat di YouTube, saya mencoba mengamalkan, yaitu disebut sholawat Jibril. Yang mana sholawat Jibril itu, yaitu yang Shallallahu ala Muhammad, hanya itu saja. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Nanti pengen tahu pasti sholat Jibril seperti apa, kembali ke laptop, lihat YouTube channel saya, Wulan TV, yang pakai jilbab putih dan bajunya merah. Karena Wulan TV itu ada 2, satu untuk orang lain, satu saya. Sehingga yang dipilih yang merah putih. Nah, kenapa saya lihat di YouTube, memang kita mencari amalan dari sesepuh-sesepuh itu hanya bilang seperti ini, guru-guru saya hanya bilang begini, jika ada masalah sholawat yang banyak, perbanyak sholawatnya, nanti lama-lama masalah akan selesai. Hanya seperti itu. Saya mencari-cari, saya mereka-reka. Itu banyak yang mana. Nah, kita lihat pada kasusnya. Suatu ketika ada anak datang ke rumah. Anak itu mempunyai sakit sinusitis. Sehingga ketika sekolah, di kelas, dia dijauhi sama teman-temannya. Ketika dijauhi sama teman-temannya, dia dikucilkan. Sehingga dia merasa ingin mati, ingin bunuh diri. Dia datang ke rumah saya, diantar temannya. Dia tanya, Mi, saya ini galau terus. Saya ingin memegang pisau saja. Saya ingin bunuh diri, Mi. Loh, nggak boleh, nggak boleh. Ini setannya yang menang. Ayo beriman, beriman. Tingkatkan imannya. Dengan apa? Dengan berzikir. Zikir itu apa saja? Zikir itu mengingat Allah. Dengan apa saja? Kalau dengan sholawat. Sholawat yang mana? Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Wasallam. Terus ucapkan itu. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Wasallam, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Wasallam.
sampai 100, entah 1000, entah 3000. Amalkan itu terus. Nanti akan di-skip. Suatu masalah yang menggumpal di dalam hati pikiran, yang membuat galau, membuat stres, akan hilang dengan sendirinya seketika. Bagaimana cara hilangnya? Saya sendiri memang mengalami itu. Di dada ini seperti ada gumpalan yang besar, seperti ada yang menarik dikeluarkan. Jadi berat yang ada dalam dada ini, sesek dalam dada ini, berat dikeluarkan. Suatu ketika saya punya masalah, saya tanya pada guru ahli saya, guru senior saya, ambil air wudhu, kemudian berzikir, tapi ya sih pancet. Nggak disuruh sholawat saya, ada yang suruh sholawat, ada yang suruh ambil wudhu, disuruh berzikir. Suruh berzikir Quran surat An-Nas berkali-kali, bahkan sampai beratus-ratus, tapi masih belum tenang, masih belum nyaman. Nah, bagaimana dengan nyamannya? Dengan sholawat Nabi. Seperti itu. Kemudian bagaimana sholawat yang dari manusia atau umatnya? Seperti apa? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini ciptaan. Ini dari Banyuwangi penciptanya. Banyuwangi ini tahun 1960 menciptakannya. Nah, itu contoh-contoh dari sholawat. Berikut ya, melantunkan sholawat. Nah, melantunkan sholawat Nabi artinya dengan memuliakan, yaitu menunjukkan wujud cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadikan sholawat Nabi sebagai amalan sehari-hari dapat mengubah kehidupan menjadi lebih berkah dan urusan menjadi lebih mudah. Hukum membaca sholawat Nabi adalah sunnah mu'akkad. Kita bahas hukumnya dulu. Sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Meskipun ini sunnah, ini artinya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya tadi saya tanya, sudah sering bersolawat, kadang-kadang belum, sudah, jarang, selalu. Nah, ini sunnah mu'akkad ini sangat dianjurkan dalam jiwa kita sebagai umat Islam. Kita diharapkan, dianjurkan, kalau perlu wajib. Gitu. Kenapa? Menunjukkan wujud cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuknya? Apa buktinya? Seperti tadi, anak tadi yang tanya punya sinusitis, saya pesan setelah bersolawat nanti 3 hari atau 4 hari kirim WA ke saya, kirim informasi perkembangannya seperti apa, apakah nanti masih dikucilkan, dibully, nggak mau deket dengan alasannya bau, terus keluarganya bagaimana menghadapi hal ini. Ketika mereka curhat, anak tersebut curhat, ayah mau operasikan saya, Mi, operasi kecil, tapi belum ada dana. Ya, amalan itu aja dilanjutkan. Shallallahu ala Muhammad, ini surat Jibril ya, Shallallahu ala Muhammad. Beda sama yang tadi, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, itu untuk ngedem hati, untuk menenteramkan batin, untuk skip supaya tidak kepikiran rumangsa dibully, rumangsa dikucilkan, supaya tidak merasa negatif. Nah, ini yang sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Ini untuk mengubah kehidupan menjadi lebih berkah dan urusan menjadi lebih mudah. Apa ada kepentingan masing-masing? Kalau menurut saya iya, ada kepentingan masing-masing. Jadi sholat nariyah untuk apa? Sholawat badar yang saya sampaikan itu untuk apa? Itu ada pahalanya masing-masing. Ada kepentingannya masing-masing. Untuk apa? Nah, kemudian saya sampaikan sholat Jibril, setelah itu 3 hari dengan yang saya harapkan tidak telepon.
Waduh, enggak WA. Saya mau tanya juga malu, mau tanya. Kok kepo gitu ya. Akhirnya ternyata 5 hari kemudian anak itu WA, Umi, alhamdulillah. Mohon doa restunya Umi, saya hari ini operasi hidung saya. Oh iya, alhamdulillah, semoga sukses, semoga lancar operasinya. Alhamdulillah, Mi, ayah sudah dapat rezeki sehingga bisa mengoperasikan saya. Alhamdulillah ya Allah. Loh, tetap alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Seperti itu, gitu loh. Jadi ketika orang tidak punya uang, kesulitan keuangan, toko sepi, selawat Jibril. Punya bisnis online, punya bisnis manual di rumah, punya toko, warung, rumah makan, dan sebagainya, sepi, nggak usah khawatir. Tengok-tengok, nganggur, duduk-duduk sambil sholawat Jibril. Nggak usah minta apa-apa, ini sudah dijamin sama Allah. Sudah dijamin toh. Menjadikan sholat Nabi sebagai amalan sehari-hari dapat mengubah kehidupan menjadi lebih berkah dan urusan menjadi lebih mudah. Yang sulit jadi mudah. Yang ruwet menjadi mudah. Mau nih, seret. Nggak dapat rezeki, dapat habis. Dapat rezeki lagi habis. Mau nabung nggak bisa. Sholawat Jibril. Nah ini pentingnya sholawat Jibril, sholawat yang lain. Ini perlu, sangat dianjurkan gitu ya. Berikutnya, sholawat merupakan bentuk cinta seorang muslim kepada Rasul, sudah disampaikan tadi ya. Sholawat sesering mungkin membantu setiap hamba untuk lebih dekat dan senantiasa mengingat akan kebesaran Allah. Sholawat Nabi harus dijadikan sebagai amalan harian. Dengan bersolawat setiap hari, seseorang akan mendapatkan berbagai manfaat dan keutamaan bagi hidupnya di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya itu saja, orang yang rajin bersolawat akan dikaruniai hati yang penuh dengan ketentraman. Jika ada orang yang sukanya maido, waduh repot. Jeruk makan jeruk repot. Kadang-kadang sesama guru agama gitu ya, repot. Ini berarti sholawatnya kurang. Saling menjatuhkan. Ya, sebenarnya ya tidak hanya sekedar seorang guru, mungkin di lingkungan RT pun, mungkin di lingkungan warga, lingkungan sekitar keluarga, mungkin dalam rapat misalnya sampai apa ya istilahnya akhirnya orang muslim selalu maaf ya, minta maaf, itu sudah selesai. Tapi berarti ini sholawatnya kurang gitu. Jadi orang yang rajin sholawat akan dikaruniai hati yang penuh dengan ketentraman, bicaranya sejuk, damai, bisa menenteramkan yang diajak bicara. Ya Allah, saya saja juga belum bisa meskipun menyampaikan materi seperti ini. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Masih menteleng. Maklum, memang manusia itu seperti itu. Kita hamba yang pasti ada salah. Tapi memang kita jumpai, saya pernah menjumpai, menerima telepon begitu, suaranya merdu, sejuk, enggak laki, enggak perempuan, sejuk. Seperti ibu kepala sekolah, sejuk, baik, halus. Saya mencontoh juga belum bisa. Mencontoh ibu kepala sekolah belum bisa. Apalagi ini Pak Hendri, sabar. Selalu iya Bu, sebentar Bu ya. Baik ini Pak Hendri ini. Saya mencontoh juga belum bisa, ya Allah. Ada banyak kekurangan walaupun saya ini seorang pemateri. Mohon dimaafkan para peserta, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ternyata sholawat ini harus ini menjadi amalan harian. Kalau belum bisa harus, misalnya satu hari bekerja, belajar, ya kan, kemudian fresh, nge-game dulu baru bisa fresh,
mintanya fresh, kalau dengerin musik dulu, kan begitu. Nah ini freshkan dengan sholawat dulu, sholawatan dulu, untuk nge-refresh, habis pelajaran, habis ngajar, sholawatan dulu. Toh tidak rugi, malah pahala kan. Saya lihat anak-anak pelajaran, saya tanya, ini kok enggak dipanggil, enggak segera jawab. Ini main game apa membantu orang tua di dapur? Pelajaran kadang-kadang disambi, maaf nih, saya membantu ibu di dapur. Ya Allah, ya Allah. Pelajaran aja disambi sama masak, ya enggak apa-apa. Yang penting harap bisa diberi tugas dikerjakan, di-share di WA group, dibahas di WA group, di-share di Meet. Meskipun sambil masak, isok nggarap ya enggak usah dimarahin, kan begitu. Karena apa? Dikaruniai hati yang penuh dengan ketentraman. Susah begini, ngadepi anak susah. Kalau sholawatnya enggak kuat, muring-muring. Meet, ditelepon, tugasnya disetor, habis itu ditinggal geledak. Saya panggil enggak datang-datang, temennya nunggu, paketan jalan terus ini Mi. Waduh, bicara paketan. Kalau sudah sholawat, rezeki akan datang dengan sendirinya. Seperti ini, webinar hari ini. Pesertanya pendaftar 185, tapi yang gabung 99, di YouTube ada beberapa, enggak sampai 10. Sampai 10, ya alhamdulillah 100 lebih. Sehingga kita pakai Zoom berbayar, supaya hasilnya lebih maksimal, bisa link YouTube, bisa punya rekaman. Pertemuan webinar hari ini, rekamannya seperti apa bisa kita putar ulang, untuk kenang-kenangan, untuk evaluasi. Nah, sama seperti anak tadi, ketika kita mengajar, menghadapi anak, pelajaran disambi masak. Kalau sholawatnya enggak benar-benar banyak, luar biasa, enggak dapat karunia hati yang penuh dengan ketentraman, kita enggak akan marah, enggak akan emosi menghadapi hal seperti itu. Nah, sholawat itu loading kepada Rasul, juga loading kepada Allah. Kalau saya loading kepada Allah, saya zikirnya pakai lafal Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah terus sampai 1000, 2000, 3000 sekuatnya. Ini kan enggak dibatasi. Yang penting kita loadingnya pengen cepat apa enggak. Kalau berdoa pengen dikabulkan apa enggak. Seperti itu. Sholawat juga begitu. Enggak langsung sholawat hari ini 100, mari ngono doanya kok belum dikabulkan. Kok belum dapat syafaat. Yo masih belum, loading lagi yang lebih banyak tapi sering begitu. Dengan melantunkan sholawat, hati juga akan menjadi lebih tenang dan rasa keimanan pun semakin tebal. Hal ini karena pada saat melantunkannya, perkataan yang diucapkan dan yang didengar masuk ke dalam diri, langsung meresap, lalu memberikan efek kedamaian. Buktinya bagaimana ini? Ya. Ini pengalaman saya. Kalau tidak punya pengalaman, bagaimana? Bagaimana mau menceritakan, bagaimana mau menjelaskan. Jadi dengan melakukan sholawat, hati juga akan menjadi lebih tenang, ayem. Tadi kan saya sampaikan, kalau sumpah, apalagi misalnya di rumah itu ada yang baru meninggal, misalnya ibunya atau ayahnya, begitu kan ya. Itu kan ingat terus sama orang tua, ingat terus sama orang tua seperti itu. Kita sholawat untuk skip. Kalau kita susah terus kan enggak maju. Kita gembik-gembik terus, mewek terus kan enggak bisa bahagia. Bahagianya terkurangi. Dan namanya kehilangan orang tua, Mi, masa bisa serta-merta seperti itu? Iya, tapi kan enggak terus di dalam kamar begitu kan, ada yang begitu. Di dalam kamar ada yang begini nih. Aku tidurnya sama ibu. Tapi aku sekarang enggak berani tidur di kamar. Karena aku ingat sama ibu terus. Misalnya contoh, ada yang bilang begini, suaminya meninggal, aku kan bisa tidur dengan suami, aku enggak nyaman tidur di kamar, ingat sama suami. Curhatannya itu begitu, ini hasil curhatan orang-orang. Sholawat.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus dilantunkan, terus diamalkan, diucapkan. Ya kan, perkataan yang diucapkan. Nanti sampai kalau masih pemula, kalau sudah tidak pemula bagaimana nih? Ya sholawat mungkin sekitar 100 kali, kalau kelasnya berat, kasusnya berat, 100 kali gitu ya langsung skip, hilang, lupa wis. Kita lihat ke depan. Oh, aku belum ngerjain tugas. Oh, aku belum ini mengumpulkan tugas. Oh, aku besok harus bekerja. Oh, aku hari ini harus lembur. Langsung seperti itu nanti hasilnya seperti itu, insya Allah seperti itu. Nah, tetapi kalau yang pemula ada yang ini tadi saya ceritakan di dada ini ada gumpalan sesak seperti batu di dada. Ini seperti ada yang menarik. Ada yang apa ini namanya? Ngeremet ya, diremet sama tangan, ada yang ngeremet sama tangan, diremet dikeluarin, ada yang dikeluarin. Nanti plong ini, dada ini plong nanti akan tenang, damai. Skipnya bagaimana, Mik? Skipnya pelan-pelan nanti, Tapi ya sering, sholawat itu sering, makanya dianjurkan. Masih gak nganggur sholawat, supaya apa? Loading artinya, supaya nyambungnya cepat, gitu. Misalnya kalau kita jarang, ya loadingnya susah, seperti mau masuk Meet gini, Zoom gini, muter, kan begitu. Nggak langsung klik, langsung cling, nggak langsung begitu. Nggak sama, minta pahalanya sholawat ya harus loading terus. Nggak bisa lek butuh tok, ya nggak bisa toh. Minta kepada Allah itu ya nggak bisa di dada, nggak bisa. Mintalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Jadi minta kita, ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Nomor satu minta ampunan, nomor satu ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Seperti itu. Mari ngono minta apa? Baca surat Al-Ikhlas berapa kali? Seperti itu. Ini masih banyak sekali. Namun karena waktu saya sering diutik-utik ini. Karena waktu pengen lebih dapat pengalaman dari sholawat, ikuti lagi webinar akan datang ya. Tadi Ibu Pak Sekolah sangat mendukung kegiatan kita, sehingga kita insya Allah, terima kasih Ibu Pak Sekolah, Pak Henry, semoga kita bisa ada lagi Pak Henry, karena ini bidang kesiswaan. Jadi programnya bidang kesiswaan. Semoga kita nanti ada webinar yang ketiga. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ada titipan daftar hadir jam 10 kurang seperempat. 9:30 katanya tadi. Jangan lupa mengisi email. Nanti sertifikat langsung masuk email. Ada yang protes nih. Sertifikat saya mana? Loh, lihat di email sayang. Saya bilang gitu. Waduh, enggak apal-apal ini. Nah, sekarang harap dihafalkan anak-anak, Bapak Ibu guru SMA 2 yang sering bertanya sertifikat, nanti langsung buka emailnya. Langsung ada sertifikatnya. Amazing. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.